المسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat, hari yang paling mulia di dalam sepekan, hari rayanya kaum muslimin setiap pekannya, 16 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibbatil muslimun, a'afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang kedudukan sunnah di dalam agama Islam. Dan tema ini adalah tema yang sangat penting dikarenakan tema ini berkaitan dengan dua kalimat syahadat yang mana kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama jamaah Majelis Ta'lim Al-Khansa, pada kesempatan kali ini kita ingin membahas tentang makanatus sunnati fil Islam, kedudukan sunnah di dalam agama Islam. As-sunnah secara bahasa artinya adalah at-tariqah was-sirah, yaitu jalan ataupun tata cara, hasanatan kanat au qabihatan, baik itu tata cara yang baik atau tata cara yang buruk. Ini arti sunnah secara bahasa. Adapun arti sunnah secara istilah syariat, maka berbagai macam ditinjau dari disiplin ilmu.
kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan dapati arti sunnah berbagai macam. Di antaranya arti sunnah adalah segala apa saja ajaran yang ada di dalam Al-Quran ataupun hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu disebut dengan sunnah. Apa saja ajaran dalam Al-Quran atau hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini disebut dengan as-sunnah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Yang artinya, barang siapa yang membenci sunnahku, maka bukan dariku. Yang dimaksud dengan membenci sunnahku adalah membenci seluruh apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah arti sunnah yang pertama. Dan ketika kita mengangkat tema kedudukan sunnah dalam Islam, maka arti inilah yang kita inginkan, yaitu kedudukan ajaran Islam yang berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian arti sunnah yang kedua adalah hadis. Hadis adalah ma udhifa ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam min qaulin wa fi'lin taqririn wa sifatin khuluqiyatin aw khalqiyatin. Yang artinya sunnah adalah apa saja yang disandarkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu berupa ucapan, perbuatan, persetujuan, atau sifat jasmani ataupun sifat yang ada pada diri seseorang atau pada diri Rasulullah SAW. Nah, ini disebut dengan sunnah. Sunnah berarti adalah sinonim dengan hadis, sinonim dengan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, inni qad taraktu fikum ma in i'tasamtum bih falan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam." Wahai manusia, sesungguhnya aku telah meninggalkan di tengah-tengah kalian sesuatu yang kalian berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan pernah sesat selamanya. Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Sunnah yang dimaksud di sini adalah hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Imam Hakim. Dan juga para ulama ketika menyebutkan sebuah permasalahan, maka mereka mengatakan permasalahan ini berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah serta ijma'. Maka Sunnah yang dimaksud adalah hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa ucapan, perbuatan, persetujuan, atau sifat jasmani dan rohani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian arti sunnah yang ketiga adalah bid'ah, yaitu kebalikan dari bid'ah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Nabi Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran fa 'alaikum bisunnati
wa sunnatil khulafa'ir al-mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Sesungguhnya siapa yang hidup dari kalian, maka ia akan melihat perselisihan yang begitu banyak. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khalifah yang diberi petunjuk yang baik. Berpegang teguhlah dengannya, gigitlah dengan gigi geram, dan jauhilah perkara yang mengada-ngada. Maka arti sunnah adalah kebalikan bid'ah. Kalau bid'ah adalah tata cara berkaitan dengan agama yang dibuat-buat, yang menyerupai syariat, dan tujuan dari melaksanakannya adalah berlebih-lebihan di dalam beragama. Maka kebalikan dari bid'ah ini adalah sunnah, yaitu tata cara dalam agama yang mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang memang syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam dimaksudkan dalam melaksanakannya adalah benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya arti sunnah yang ketiga yaitu kebalikan dari bid'ah. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara penggunaan kata sunnah yang merupakan kebalikan dari bid'ah adalah ulama-ulama terdahulu dari para ahli hadis di dalam kitab-kitab akidah mereka. Mereka menyebutkan kata as-sunnah. Maka yang dimaksud di sini adalah as-sunnah kebalikan dari bid'ah. As-sunnah yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Nasr al-Marwazi, kemudian as-sunnah yang ditulis oleh Imam Ibnu Abi Asim, as-sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Lalakai, dan juga as-sunnah yang berkaitan dengan kitab-kitab akidah. Maka as-sunnah yang dimaksud di sini adalah kebalikan dari bid'ah. Ini arti sunnah yang ketiga. Arti sunnah yang keempat ditinjau dari ilmu fikih yang bermakna al-mandub atau al-mustahab, yaitu segala perintah yang disyariatkan dalam agama dan tidak dikeraskan, tidak ditekankan perintah tersebut. Ini biasanya dipakai oleh para ulama fikih. Seperti misalkan sunnah bersiwak saat setiap kali ingin wudu atau sholat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli salah." Jikalau aku tidak menyulitkan atas umatku, sungguh aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak di setiap sholat. Nah, ketika kita mengatakan kedudukan sunnah di dalam Islam, sunnah yang mana yang kita maksud? Apakah yang pertama, kedua, ketiga, keempat? Yang pertama tadi, seluruh ajaran Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua tadi adalah yaitu sinonim dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah kebalikan dari bid'ah. Yang keempat adalah amalan yang diperintahkan dalam agama Islam dan tidak ditekankan perintahnya. Maka yang kita maksud kedudukan sunnah dalam Islam adalah
kedudukan ajaran Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik itu yang ada dalam Al-Qur'an ataupun ada dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik hukumnya wajib ataupun hukumnya sunnah. Secara ilmu fikih. Kedudukan sunnah maksudnya kedudukan ajaran yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian tema ini penting karena sebagaimana sudah saya sebutkan bahwa tema ini berkaitan dengan kalimat paling mendasar bagi seorang muslim, yaitu dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah konsekuensinya adalah la yu'badu illallah. Tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Tidak diibadahi kecuali hanya Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. La yu'badullah illa bima syara'. Tidak diibadahi Allah kecuali dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tema ini sangat penting. Kedudukan sunnah dalam agama Islam. Baik. Sekarang kita ingin membahas tentang apa saja kedudukan sunnah di dalam agama Islam. Kita lihat dulu dari perintah bahwa Islam memerintahkan untuk mengikuti sunnah Rasul. Dan ingat sekali lagi, sunnah yang dimaksud adalah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik itu yang ada dalam Al-Qur'an ataupun yang ada dalam hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik itu yang hukumnya sunnah ataupun yang hukumnya wajib. Sekarang kita baca ayat-ayat yang memerintahkan untuk mengikuti sunnah. Perintah, ayat memerintahkan untuk mengikuti sunnah. Di antaranya itu surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jalanku yang lurus inilah sunnah Rasul, ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Al-Qur'an atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah. Nah, di situ terdapat perintah agar kita mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian surat An-Nur ayat 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an 'amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim." Sungguh maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perkara Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi sunnah Rasul. Nah, maka di sini ada ancaman ya bagi orang-orang yang menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnah di sini maksudnya adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ancamannya? An tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka fitnah akan menimpa mereka. Fitnah yaitu perkara yang bisa menghantarkan kepada keburukan. Atau yusibahum adzabun alim. Atau siksa yang pedih akan menimpa mereka. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsir ayat ini beliau mengatakan, "Ai an amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sabiluhu wa minhajuhu wa tariqatuhu wa sunnatuhu wa syari'atuhu." Ya, maksudnya adalah hati-hati menyelisih perkara Rasul. Perkara Rasul di sini maksudnya adalah jalan Rasulullah, metode Rasulullah, tata cara Rasulullah, sunnahnya Rasulullah, syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Nah, ayat ini berarti memerintahkan untuk mengikuti sunnah karena mengancam orang yang tidak mengikuti sunnah, dia akan mendapatkan fitnah di dunia dan siksa yang pedih. Makanya kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah,
fatuzanul aqwal wal a'malu bi aqwalihi wa a'malihi. Maka ditimbang segala macam ucapan dan perbuatan dengan ucapan dan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama wafaqa dzalika qubil. Maka apa saja yang sesuai dengan perkataan dan perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam diterima. Wa ma khalafahu fa huwa mardudun ala qailihi wa fa'ilihi kainan man kan. Dan apa saja yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ditolak atas yang mengucapkannya atau atas yang melakukannya, siapapun dia. Nah, ini menunjukkan bagaimana bahayanya orang yang tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ditolak ya amalnya. Kemudian juga falyahdhar wal yakhsha man khalafa syari'atar rasul batinan wa zahiran. Maka berhati-hati dan takutlah siapa saja yang menyelisihi syariat sunnah Rasulullah SAW, baik secara lahiriah ataupun batiniah. Kenapa? Berhati-hatinya apa? Antusibahum fitnah, ay fi qulubihim min kufr au nifaq au bid'ah. Ya, menimpa kepada mereka fitnah, yaitu sesuatu yang merusak di dalam hati mereka, berupa kekufuran, berupa kemunafikan, ataupun perbuatan bid'ah. Ya. Au yusibahum adzabun alim, atau menimpa mereka siksa yang pedih fid dunya biqatlin au haddin au habsin au nahwi dzalik. Atau jika mereka menyelisih sunnah Rasulullah SAW akan menimpa mereka siksa yang pedih di dunia dengan pembunuhan atau dihukum had atau dipenjara atau yang semisalnya. Nah, ini ayat yang kedua yang menunjukkan perintah mengikuti sunnah, yaitu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang ketiga, surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan selalu mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ahibatil muslimun a'afanillahu wa iyyakum. Ayat ini juga merupakan perintah untuk mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Katsir ketika menafsiri ayat ini beliau mengatakan hadhil ayatul karimah hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallah wa laysa huwa ala tariqatil muhammadiyah. Ayat yang mulia ini adalah pemutus keputusan atas siapa saja yang mengaku cinta Allah dan dia tidak di atas jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فإنه كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله. Maka kalau begitu dia adalah seorang pendusta pada saat yang bersamaan sampai dia mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW dan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW di seluruh ucapan dan perbuatan. Itulah sunnah. Berarti ayat ini juga menunjukkan perintah untuk mengikuti sunnah, yaitu ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya para ulama mengatakan atau ahli hikmah mengatakan, laisa sya'nu an tuhibba, walakinna sya'na an tuhabba. Bukanlah yang menjadi ukuran kamu mengikutinya, tetapi yang menjadi ukuran adalah kamu bukanlah yang menjadi ukuran kamu mencintainya, tetapi yang jadi ukuran adalah kamu dicintai atau tidak. Karena mengklaim cinta mudah, ya, tetapi apakah cintanya itu
diakui atau tidak. Nah, ini yang sulit. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata pada ayat ini, za'ama qaumun annahum yuhibbunallah fabtalahumullahu bihadhil ayah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Orang-orang menganggap bahwa mereka mencintai Allah. Maka Allah uji dengan ayat ini. Yaitu katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang lain dari ayat Al-Qur'an adalah surat Al-Hasyr ayat 7 ayat 7 ya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang Rasul sallallahu alaihi wasallam membawanya kepada kalian, ambillah, dan apa saja yang Rasul sallallahu alaihi wasallam melarangnya atas kalian, maka jauhilah. Nah, ini juga perintah untuk mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam surah An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka sungguh demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim di dalam apa saja yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapati dalam diri mereka kesulitan dari apa yang telah Allah tetapkan. Dan mereka menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Ayat ini juga menunjukkan perintah untuk mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ditanya, apa itu kedudukan sunnah dalam Islam? Nah, kita katakan kedudukan sunnah dalam Islam adalah yaitu sunnah adalah perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk diikuti. Ya. Perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan perintah Rasul Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk diikuti. Nah, ahibatil muslimun afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Kemudian kalau kita perhatikan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan melihat kedudukan sunnah juga. Hadis Rasul begitu banyak yang memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah. Dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Dan ini menunjukkan kedudukan sunnah dalam Islam. Yaitu seseorang wajib mengikuti sunnah Rasul, ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana idza khataba yaumal jum'ah qala amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin dhalalah wa kullu bid'atin dhalalah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berkhutbah pada hari Jumat, maka beliau bersabda, amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara adalah yang mengada-ngada, dan setiap perkara bid'ah adalah kesesatan. Di dalam hadis ini terdapat kedudukan sunnah dalam Islam, yaitu perintah untuk mengikuti sunnah, dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa sunnah Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik petunjuk. Sunnah Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik petunjuk. Nah,
Kemudian juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa qad taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu in i'tasamtum bihi kitabullah." Yang artinya, dan sungguh aku telah tinggalkan di tengah-tengah kalian sesuatu yang kalian tidak akan pernah sesat setelahnya jika kalian berpegang teguh dengannya. Kitab Allah. Ya, kitab Allah. Kemudian berarti di dalam hadis ini terdapat pelajaran bahwa kedudukan sunnah yang berpegang teguh dengannya tidak akan pernah sesat. Selalu di atas petunjuk Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu juga dalam riwayat yang lain, inni qad taraktu fikum syai'ain lan tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati. Yang artinya, sesungguhnya aku telah tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara. Kalian tidak akan pernah tersesat setelah keduanya. Kitab Allah wa sunnati, yaitu berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini kedudukan sunnah. Bahwasanya sunnah adalah menjaga dari kesesatan. Kemudian juga di dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggan. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang enggan? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, siapa yang mentaatiku pasti masuk surga, dan siapa yang bermaksiat kepadaku maka pasti masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ahibatil muslimun, a'afanillahu iyyakum. Hadis ini memberikan pelajaran tentang kedudukan sunnah, yaitu seorang yang mengerjakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam maka dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman khattan. Thumma qala, hadza sabilullah. Thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian Nabi Muhammad SAW menggaris samping kanan, samping kiri, samping kanan, samping kiri. Garis-garis kecil. Kemudian beliau bersabda, hadhihi sabilullah. Hadhihi subul. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Ini adalah jalan. Di setiap jalan darinya ada syaitan yang mengajak kepadanya. Nah, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ini jalan adalah jalanku. Kemudian beliau membaca ayat, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh. Dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Ini jalanku yang lurus, maka ikutilah. Baik. Kemudian ahibatil muslimun, afanillahu iyyakum, termasuk hadis yang menunjukkan kedudukan sunnah dalam Islam adalah yaitu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah dari Bilal bin Harith. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man ahya sunnatan faqad qad umitat ba'di fa inna lahu minal ajri mithlu man amila biha minan nas la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a.
Siapa yang menghidupkan sunnah yang telah mati setelahku, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan pahala seperti yang mengamalkannya dari manusia. Tidak dikurangi dari hal itu sedikit pun sama sekali. Nah, ini menunjukkan bagaimana perintah-perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berpegang teguh kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu pada saat yang bersamaan menunjukkan kepada kedudukan sunnah dalam agama Islam. Baik. Kemudian ahibatul muslimun, afanillahu iyyakum. Kalau kita lihat perkataan para ulama, bagaimana para ulama mendudukkan sunnah dan mengajak manusia, umatnya untuk mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan keutamaan dan kedudukan sunnah. Hadis riwayat Imam Ad-Darimi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Artinya ikutilah dan janganlah kalian berbuat bid'ah, maka sungguh sudah cukup bagi kalian. Ikutilah yang dimaksud di sini adalah ikutilah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan janganlah kalian berbuat bid'ah. Kemudian kebiasaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan juga para ulama-ulama setelahnya, mereka senantiasa berwasiat agar mengikuti sunnah. Di antaranya perkataan Utsman bin Hadir. Beliau menemui Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dimintai sesuatu oleh siapa? Oleh Utsman bin Hadir. Ausini, wahai Abdullah bin Abbas, wasiatkan aku. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, "Na'am, 'alaika bittaqwallahi wal istiqamati ittabi' wa la tabtadi'." Iya, hendaknya engkau bertakwa kepada Allah dan istiqamahlah, ikutilah. Dan janganlah engkau berbuat bid'ah. Ikutilah dan janganlah engkau berbuat bid'ah. Ikutilah di sini maksudnya adalah ikutilah sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian juga termasuk perkataan dari para ulama salaf agar senantiasa memegang teguh sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah perkataan riwayat Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud berkata, "Man sarrahu an yalqallaha ghadan musliman falyuhafiz ala haula'is salawat haitsu yunada bihinna." Siapa saja yang ingin bertemu Allah kelak dalam keadaan muslim, maka hendaklah dia selalu menjaga ya, salat-salat 5 waktu tersebut di mana dikumandangkan salat tersebut. Dan ini menunjukkan bahwasanya seseorang semestinya mengerjakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satu perkataan para ulama yang menunjukkan tentang sunnah adalah perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tersebut. Kemudian juga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, "Kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah." Setiap perbuatan mengada-ngada bid'ah adalah kesesatan meskipun orang-orang menganggapnya baik. Nah, ini harus kita selalu ingat. Meskipun orang menganggapnya baik, tapi kalau seandainya bid'ah adalah kesesatan. Perkataan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, riwayat Imam Abu Daud. Rasulullah SAW bersabda, "Fa ayyukum wa ma yubtada' fa inna ma btudi'a dhalalatun. Fa iyyakum wa ma yubtada." Jauhi oleh kalian apa saja yang dibid'ahkan. Karena sesungguhnya
apa saja yang dibid'ahkan itu adalah kesesatan. Dan kebalikan bid'ah adalah sunnah. Kebalikan bid'ah adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, termasuk kedudukan sunnah juga dalam agama Islam adalah perkataan Sahal bin Abdullah At-Tasturi yang dinukil di dalam kitab Fathul Bari. Ma ahdatha ahadun fil ilmi syai'an illa su'ila anhu yaumal qiyamah fa in wafaqa sunnata salim wa illa fala. Yang artinya tidak ada seorang pun yang membuat sesuatu yang baru di dalam ilmu agama maka melainkan ditanya atasnya pada hari kiamat. Fa in wafaqa sunnata salim. Jika dia sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW maka diterima salatnya, diterima amalannya. Wa illa fala. Kalau tidak, ya tidak akan diterima. Ini menunjukkan kedudukan sunnah di dalam perkataan para ulama salaf saleh. Perkataan Abu Uthman An-Naisaburi dalam kitab Hilyatul Awliya. Beliau mengatakan, "Man ammara sunnata ala nafsihi qawlan wa fi'lan nataqa bil hikmah. Wa man ammara al-yahud fi nafsihi qawlan wa fi'lan nataqa bil bid'ah." Siapa yang memerintahkan sunnah atas dirinya, maka ucapan dan perbuatannya tersebut akan sesuai dengan hikmah yang mulia. Dan siapa yang mengerjakan atau menjalankan hawa nafsu pada dirinya, pada ucapannya, perbuatannya, maka dia berbicara tentang bid'ah. Nah, ini semua perkataan-perkataan para ulama dan masih banyak yang lain yang menunjukkan agar diperintahkan untuk mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita ingin menyebutkan lebih rinci lagi keutamaan sunnah. Apa saja sih keutamaan sunnah? Yang pertama, keutamaan sunnah adalah dia akan terjaga dari ikhtilaf yang tercela. Dia akan terjaga dari ikhtilaf, yaitu perselisihan yang tercela. Karena kalau orang mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dia terjaga dari jalan yang menyimpang-nyimpang. Dalam hadis riwayat dalam surat Al-Anfal ayat 46, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa athi'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin." Taatilah Allah dan Rasulnya dan janganlah kalian bertengkar, maka kalian akan kehabisan bekal. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bersabar. Ayat tersebut memberikan faedah. Yang pertama yaitu di dalam mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam maka akan terjaga dari perselisihan yang tercela. Akan terjaga dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam atau ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buah manis yang kedua dari berpegang teguh kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa siapa yang berpegang teguh pada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dia akan selamat. Ya. Dia akan selamat. Dan selamat yang dimaksud di sini adalah selamat dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh misalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yaitu sataftariqu ummati ala 72 firqah wa taftariqu ummati ala 73 millah kulluhum fin nar illa millatun wahidah
Qalu man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Yang artinya Imam Tirmidzi mengatakan umatku akan terpecah belah menjadi 73 kelompok. Seluruhnya dalam neraka kecuali satu, yaitu ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Orang yang mengikuti sunnahku dan para sahabatku. Nah, maka Imam Al-Ajurri yang wafat pada tahun 360 mengatakan fal mu'minul aqil, orang beriman yang berakal, yajtahidu an yakuna min hadhihi millatin najiyah bittiba'ihi li kitabillah azza wa jal wa sunani rasulih sallallahu alaihi wasallam wa sunani ashabihi rahmatullahi alaihim. Seorang mukmin yang berakal maka dia bersungguh-sungguh untuk di atas dari agama ini, mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan kebiasaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kemudian dan sunnah-sunnah tabi'in setelah mereka. Ya, ini menunjukkan bahwasanya orang yang mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menurut Imam Al-Ajurri keutamaannya adalah dia senantiasa selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk keutamaan yang sangat luar biasa. Baik. Termasuk keutamaan yang sangat luar biasa dari mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah yaitu terjaga dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Malik mengatakan terjaga dari perbuatan bid'ah, maksud saya. Imam Malik mengatakan as-sunnatu mithlu safinati Nuh, man raqibaha naja wa man takhallafa anha halak. Sunnah itu adalah bagaikan perahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, perahu Nuh alaihi salam. Siapa yang menaikinya maka dia akan selamat, dan siapa yang tidak menaikinya maka dia akan binasa. Baik. Keutamaan sunnah yang keempat adalah seorang yang mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam maka berarti dia di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang meninggalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam maka dia keluar dari Nabi Muhammad, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Baik. Seperti misalkan faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan dariku. Jadi termasuk daripada buah manis mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dia senantiasa namanya selalu di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kelima, keutamaan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa yang mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menghilangkan jalan-jalan syaitan. Yang mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menghilangkan jalan-jalan syaitan. Seperti yang disebutkan dalam hadis, satu garis, kemudian sampingnya garis-garis yang lain. Rasulullah SAW kemudian bersabda, inilah garis jalanku, ikutilah. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah yang keenam, keutamaan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu akan menjadikan umat Islam kembali berkuasa. Akan menjadikan umat Islam kembali berkuasa. Mempunyai kepemimpinan, mempunyai kejayaan, kemuliaan. Lihat hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Daud dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadtum adnab al-baqar wa raditum biz-zar' wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Yang artinya Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian berjual beli dengan riba
dan kalian sibuk dengan ekor-ekor sapi, kalian terlalu sibuk dengan pertanaman, dan kalian meninggalkan jihad, maka Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kehinaan kepada kalian, dan Allah tidak akan mengangkat kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kemudian keutamaan yang ketujuh, ya, keutamaan yang ketujuh, yaitu orang yang mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, manfaat di dunia, kebaikan di dunia sebelum akhirat. Seperti misalkan siapa yang mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan memiliki sifat al-wiqayah khairu minal ilaj. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Nah, orang yang mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia berarti akan mendapatkan keuntungan di dunia dan di akhirat. Kebaikan di dunia dan di akhirat. Saya beri contoh misalkan dalam masalah ini ada saya beberapa amalan, di antaranya mandi. Mandi termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, haqqun ala muslimin ala kulli muslimin an yaghtasila fi kulli sab'ati ayyam yawman taghtasilu fihi ra'sahu yaghsilu fihi ra'sahu wa jasadahu. Yang artinya hak atas setiap muslim untuk memandikan di setiap pekan sekali. Ya. Dan dia membasuh di dalamnya kepalanya dan jasadnya. Ini contoh bagaimana sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam menjaga kebersihan. Dengan menjaga kebersihan tersebut tidak akan berpenyakitan. Di antaranya juga adalah menghilangkan kotoran ataupun bakteri najis ataupun kuman dengan memotong kuku, menghabiskan bulu ketiak, bulu kemaluan, berkhitan, dan mereka menipiskan kumis. Yang disebut dengan sunnahul fitrah. Siapa yang mengerjakan ini, maka dia akan selalu di atas fitrah. Orang yang mengerjakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka berarti dia akan selalu bersih. Akan selalu bersih. Nah. Kemudian juga mencuci tangan, terutama setelah bangun tidur. Ini sunnah Rasul yang apabila dikerjakan maka akan terjadi kesehatan, akan jauh dari penyakit. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, "Idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri aina batat yaduhu." Jika salah seorang dari kalian terbangun dari tidurnya, maka janganlah dia meletakkan tangannya ke dalam bejana sampai dia membasuhnya 3 kali. Sesungguhnya seseorang tidak mengetahui di manakah tangannya tadi malam berada. Ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mendatangkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kalau diamalkan sunnah tersebut. Kesehatan, ya. Kemudian dalam perihal makan dan minum misalkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis sahih, "Ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batn. Hasbul adami luqaimatun yuqimna sulbahu fa in ghalabatil adamiyya nafsuhu fa thuluthun lit-ta'am wa thuluthun lin-nafas wa thuluthun lisyarab." Yang artinya tidaklah seorang manusia mengisi sebuah tempat yang lebih buruk daripada perut. Cobalah
cukuplah bagi seorang manusia beberapa suapan yang menegakkan punggungnya. Dan jika hawa nafsunya mengalahkan manusia, maka sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernafas. Ini menunjukkan bagaimana di dalam sunnah Rasulullah SAW terjadi tata cara dan pola makan. Ada perkataan menarik dari Imam Al-Qayyim rahimahullah, "Qum min ta'amika wa anta tashtahi." Yang artinya, cukupkan kamu dari makanan itu dalam keadaan kamu masih ingin menginginkannya. Tapi dia sudah cukup, ya. Kemudian ditambahkan kaidah ini oleh Syekh Al-Allamah Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin, "Kum min ta'amika wa anta tashtahi wa la taqum min ta'amika wa anta tashtaki." Lihat, makanlah dari makananmu dalam keadaan kamu tidak mencelaknya, dan cukupkan dari makananmu dalam keadaan kamu tidak gimana tadi? Kum min ta'amika wa anta tashtahi. Bangunlah dari makananmu, cukupkan kamu makan dalam keadaan kamu masih ingin. Jadi jangan dituruti. Dan cukuplah dari makan dalam keadaan kamu, dan jangan kamu bangun dari makan dalam keadaan kamu kesakitan perut karena kekenyangan. Nah, ini sunnah Rasulullah SAW, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernafas. Nah, itu menjaga kesehatan tubuh, karena perut adalah tempat yang paling buruk untuk diisi dalam tubuh manusia. Segala macam penyakit ada pada perut. Ya. Kemudian juga diantaranya orang yang mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tidak bernafas ketika minum dan membagi minumnya kepada 3 bagian. Membagi minumnya kepada 3 bagian. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, beliau ceritakan Rasulullah SAW fi syarabi thalathan wa yaqul innahu arwa wa abra wa amra. Adalah Nabi Muhammad SAW, beliau senantiasa bernafas pada cangkir sebanyak 3 kali. Lalu Anas bin Malik bercerita, sesungguhnya ini lebih arwa, menghilangkan rasa haus, lebih abra, menghilangkan penyakit, dan lebih amra. Maksudnya, pada ikhwan yang dirahmati Allah, bernapas ketika minum adalah bisa menyebabkan penyakit pada minuman tersebut. Bisa menyebabkan penyakit pada minuman tersebut. Nah, ini menunjukkan bagaimana seorang yang mengamalkan sunnah dia sehat. Soalnya yang mengamalkan sunnah dia akan sehat. Kemudian masalah menyikat gigi, membersihkan mulut, menutup telinga, ya, dari hal-hal yang diharamkan. Ini termasuk daripada keutamaan sunnah apabila dikerjakan. Dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia sebelum akhirat. Ya, maka kita harus tertarik ini untuk mengamalkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau seandainya kita sudah berbicara tadi tentang bagaimana kedudukan sunnah dalam agama Islam, maka tidak pas rasanya kalau seandainya kita tidak berbicara tentang bid'ah. Ya, kalau seandainya kita tidak berbicara tentang bid'ah. Baik, apa itu bid'ah? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bid'ah secara bahasa artinya adalah ansha'ahu wa bada'ahu, menciptanya dan memulainya secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i adalah bid'ah yaitu tariqatun fid dini mukhtara'ah tudahi syariah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbudi lillahi ta'ala. Yang artinya jalan, metode dalam perkara agama
yang dibuat-buat, yang menyerupai syariat dan ditujukan bagi yang melakukannya, yaitu berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini arti bid'ah secara istilah syariat. Banyak ayat di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan larangan untuk berbuat bid'ah. Di antaranya ayat yang sudah kita baca tadi. Maka berhati-hatilah orang-orang yang menyisi perintah Rasulullah SAW, yaitu melakukan perbuatan bid'ah. Kemudian juga di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kita akan dapati bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang orang untuk berbuat bid'ah. Ya. Di antaranya adalah man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Siapa yang mengada-ngada dalam perkara kita ini yang bukan darinya, maka dia adalah tertolak. Nah, ini adalah hadis-hadis yang melarang untuk berbuat perbuatan bid'ah. Baik. Apa buruknya perbuatan bid'ah? Ini karena kalau kita berbicara kedudukan sunnah, berarti kita wajib membicarakan tentang perkara bid'ah, karena sunnah dan bid'ah adalah rivalitas. Ya. Buruknya perbuatan bid'ah, pelaku bid'ah telah berkata tentang agama Allah tanpa ilmu. Yang kedua, pelaku bid'ah mendustakan firman Allah, yaitu bahwa Allah telah menyempurnakan agama Islam. Kemudian yang ketiga, pelaku bid'ah mencela syariat Islam. Kenapa? Karena dianggap ada yang tidak cocok, ada yang tidak pantas. Maka mereka mencela syariat Islam. Maka karena mereka membuat ibadah-ibadah baru, ya. Mereka seakan-akan mencela Islam, bahwasanya ini tidak cocok. Ini ada ibadah yang baru. Yang keempat, pelaku bid'ah mencela kaum muslimin setelah zaman Nabi Muhammad SAW. Maksudnya adalah pelaku bid'ah mereka senantiasa mencela para sahabat Nabi dan orang-orang setelahnya. Yang mana mereka beranggapan jika ada bid'ah, maka berarti apa yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, maka ini tidak bisa dihilangkan. Nah, pelaku bid'ah mencela kaum muslimin setelah zaman Nabi Muhammad SAW, ini sudah kita jelaskan tadi. Pelaku bid'ah menghapus sunnah. Nah, ini dia. Pelaku bid'ah menghapus sunnah. Karena tidaklah nampak perbuatan bid'ah kecuali akan hilang perbuatan sunnah yang semisal dengannya. Nah, kemudian selanjutnya yang keenam, pelaku bid'ah memecah belah umat Islam karena akhirnya ibadah-ibadah bermacam-macam, tidak mencontoh kepada Nabi Muhammad SAW saja. Yang ketujuh, pelaku bid'ah amalannya tertolak. Amalannya apa? Tertolak. Yaitu Rasulullah SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Kemudian yang ke-8, pelaku bid'ah sulit untuk bertobat dari bid'ahnya. Pelaku bid'ah sulit untuk bertobat dari perbuatan bid'ahnya. Hal ini sebagaimana hadis Rasul riwayat Imam At-Tabarani dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah hajabat taubata an kulli sahibi bid'ah hatta yad'a bid'atahu." Sesungguhnya Allah menutup pintu taubat atas setiap pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Artinya pelaku bid'ah susah untuk bertaubat karena pelaku bid'ah merasa dirinya di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelaku bid'ah terlaknat. Pelaku bid'ah adalah terlaknat sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza man ahdatha hadatsan fiha hadatsan aw awa muhditsan fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalullah minhu sarfan wala adla." Siapa yang membuat di dalamnya sesuatu yang baru atau menyediakan tempat untuk orang yang mengada-ngada dalam agama, maka baginya laknat Allah
para malaikat dan seluruh manusia. Allah tidak menerima darinya amalan wajib atau amalan sunnah. Nah, ini. Pelaku bid'ah dilarang untuk minum telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu bersabda, "Ana faratukum 'alal haud." Aku yang mendahului kalian sampai di telaga dan menyiapkan diri untuk menyambut kalian. Man warada syarib wa man syariba lam yadhma abada. Siapa yang datang ke telaga tersebut dia akan minum. Siapa yang telah minum maka dia tidak akan pernah haus selamanya. Wala yaridanna ala alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni. Sungguh akan ada orang-orang yang aku mengenal mereka dan mereka mengenal aku. Kemudian dihalangi antara kami dengan mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innahum minni." Wahai Rasulullah, mereka dariku, selamatkan mereka di atas sirat. Kemudian ada suara yang berseru, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak." Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada dirimu setelah ini. Ya. Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan suhkan liman ghayyara ba'di. Yang artinya celaka siapa yang merubah setelahku. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang yang melakukan perbuatan bid'ah kebalikan dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan mendapatkan telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tadi adalah kedudukan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita pelajari. Belum lagi nanti bagaimana prinsip-prinsip hidup yang sangat bermanfaat sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama di waktu-waktu yang seperti ini. Dan kiranya cukup itu yang bisa saya sampaikan tentang tentang kedudukan sunnah dalam Islam. Nah, tafadhal. Alhamdulillah khair, Ustaz. Kita lanjut sesi pertanyaan, Ustaz. Silakan. Izin bertanya, Ustaz, apa yang dimaksud berpegang teguh pada sunnah seperti orang yang menggenggam bara api? Pada saat ini memang sangat terasa bila kita jalankan sunnah dalam setiap aspek kehidupan, terasa seperti seolah-olah kita ketinggalan zaman dan mundur ke belakang. Misal, wanita lebih utama berada di rumah, akibatnya tidak ada lagi wanita karir atau pendidikan tinggi yang bisa mengimbangi kemajuan dunia. Meninggalkan e-money atau alat pembayaran elektronik, misal saldo GoPay karena alasan riba, padahal dengan menggunakan produk ini akan didapatkan banyak kemudahan dan keuntungan untuk bertransaksi di era digital saat ini. Bagaimana menurut pendapat Ustaz agar kita tetap bisa menggenggam sunnah, tapi kita tidak jauh tertinggal oleh kemajuan zaman, Ustaz? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Tidak ada pertentangan antara mengerjakan sunnah Rasulullah SAW kemudian bisa hidup di zaman yang penuh dengan teknologi dan kemajuannya. Tidak ada pertentangan. Seperti misalkan permasalahan yang disebutkan tadi, berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW. Kemudian di dalam sunnah Rasulullah SAW seorang perempuan lebih baik di rumahnya. Tetapi tidak mengapa dia keluar rumah jika memang untuk keperluan dan hajatnya, ya, untuk keperluan dan hajatnya. Dan perempuan keluar rumah jika memang dia bekerja boleh saja. Tidak ada pertentangan. Yang terlarang adalah dia keluar rumah dalam keadaan memperlihatkan kecantikan dan perhiasannya. Itu yang terlarang. Adapun dia bekerja, ya, asalkan di dalam pekerjaannya tersebut tidak menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka diperbolehkan. Tapi kalau seandainya pekerjaannya menyelisih sunnah Rasul atau bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada saat itu dia lebih baik dalam rumahnya. Ya, saya beri contoh, misalkan seorang perempuan dia berjualan di pasar.
Ya, padahal dia seorang istri dari laki-laki yang menafkahinya. Tapi dia ingin saja berjualan. Padahal di pasar banyak maksiat dan mudarat. Maka pada saat itu dia berjualan secara online. Berjualan secara yang tidak memerlukan orang memandang dia, berikhtilat, bercampur laki-laki dan perempuan di pasar tanpa ada pembatas dan seterusnya. Lebih baik dia di rumahnya. Tapi kalau dia tetap berusaha berdagang di pasar, boleh-boleh saja. Asalkan tadi dia tidak memperlihatkan yang dilarang untuk diperlihatkan kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Wallahu a'lam. Kemudian contoh yang lain lagi, e-money. Tidak boleh memakai e-money. Maka ini perlu dikaji ulang, dan saya ingin menyampaikan, jika permasalahan-permasalahan ekonomi tanya kepada yang ahlinya, Al-Ustadz Al-Fadhil Dr. Muhammad Arifin Badri, Al-Ustadz Al-Fadhil Irwandi Tarmidhi, tanya kepada mereka. Tetapi intinya selama tidak riba, boleh saja memakai kartu kredit, kartu debit misalkan. Boleh saja. Ya, untuk memudahkan, tidak harus membawa uang. Ya. Nah, ini kalau seandainya ada riba di situ, transaksi riba, maka jika bisa diolah agar tidak riba, ini yang lebih utama. Artinya dia tidak terlarang. Seseorang mengerjakan sunnah dan kemudian kehidupannya seperti keterbelakangan di antara manusia yang lain, tidak juga. Ya, wallahu a'lam. Naam. Mungkin ada yang mau bertanya langsung. Itu ada. Silakan, Bapak Leo. Ya. Silahkan di unmute. Bapak Leo. Jazakallah khairan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Salam warahmatullahi. Barakallahu fiik, Ustaz. Wa fiik barak. Barakallahu fiikum juga buat jami'an semua. Ustaz, terkait ibadah nih Ustaz, secara garis besarnya itu bagaimana kita memilah ibadah yang harus sesuai dengan tuntunan dari Nabi kita SAW dengan ibadah yang babnya luas seperti doanya. Kan kita bisa meminta hajat sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya, seperti misalnya lulus ujian anak sekolah atau apa gitu, juga seperti sedekah yang sebelumnya tidak ada contoh dari Nabi dan para sahabat gitu, radhiyallahu anhu. Itu bagaimana secara garis besarnya memilahnya? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Sebenarnya pembicaraan yang ditanyakan itu lari kepada doa yang umum dan yang khusus, yang ada batasannya. Doa yang mutlak bahasanya, atau doa yang muqayyad. Nah, apabila doanya itu mutlak, maka kita boleh saja berdoa apapun yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat surat Al-Ghafir ayat 60 Allah berfirman, "Qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku kabulkan doa kalian. Ini umum. Entah itu perkara dunia yang kita minta atau perkara akhirat yang kita minta. Nah, di sana ada doa-doa yang khusus. Maka jangan pernah mengkhususkan sebuah doa tanpa dalil. Ya. Karena ada doa-doa yang khusus seperti doa bangun tidur, doa mau tidur, doa masuk masjid, doa keluar masjid, doa setelah buang air besar, doa masuk sebelum masuk ke WC, dan seterusnya. Maka pembicaraannya adalah apabila ibadah tersebut muqayyad, terbatas, maka tidak boleh membatasi kecuali dengan dalil. Apabila ibadah tersebut umum, maka dibiarkan pada keumumannya, tidak boleh membatasinya kecuali dengan dalil. Zikir misalkan, zikir kita diperintahkan wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah pada pagi dan sore hari sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Maka pada saat itu kita berzikir tanpa ada batasan waktu, tempat, jumlah bilangan, jenis, tata cara, sebab. Nah, jika ada dalilnya pembatasan, kita batasi sesuai dengan dalil. Nah, itu maksudnya. Ya, jadi jangan bingung.
kita berdoa untuk kepentingan dunia, silahkan, nggak ada terlarang. Bukan berarti kita ketika berdoa kemudian kita katakan berpegang teguh sudah dengan sunnah Rasulullah SAW dalam doa, kemudian kita tidak boleh berdoa kecuali doanya Rasulullah SAW. Tidak. Ada ibadah yang umum, mutlak, ditunjuki oleh dalil dari Al-Quran hadis secara umum, maka biarkan dia kepada keumumannya. Ada ibadah yang khusus. Ya, ada ibadah yang khusus. Maka pada saat itu dia dikhususkan sesuai dengan dalil yang ada. Wallahu a'lam. Nah. Bisa bertanya, Ustaz? Silakan. Silakan jika ada yang mau bertanya langsung. Silakan Bu Aisyah, unmute. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, serta panitia penyelenggara senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya ingin bertanya tentang karomah, Ustadz. Kan di daerah Kalimantan Selatan, daerahnya Ustadz, mungkin daerah saya juga. Itu kan ada orang soleh yang ada pelaksanaan haul tiap tahunnya, Ustadz, yang datang kan bukan dari dalam negeri saja, bahkan ada yang dari luar negeri. Nah, itu saya mendengar bahwa kenapa bisa sampai sebanyak itu orang datang, itu adalah karena karomah beliau, Ustadz. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah karomah itu sebenarnya apa, Ustadz, dan ciri-ciri karomah itu seperti apa, dan siapa saja yang mendapat karomah itu, Ustadz. Itu saja, Ustaz, mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Di dalam tataran atau tingkatan para rasul, para nabi, ada istilah mu'jizat. Mu'jizat artinya adalah keadaan luar biasa yang Allah berikan kepada para nabi dan para rasul. Fungsinya untuk menantang musuh-musuh para nabi dan para rasul dan untuk membuktikan kebenaran kenabian dan kerasulan. Nah, keadaan luar biasa yang Allah berikan kepada manusia selain para nabi dan para rasul yaitu disebut dengan karamah. Diberikan kepada siapa? Kepada wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu karamah? Yaitu keadaan luar biasa yang Allah berikan kepada para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam. Tetapi keadaan luar biasa tersebut harus diukur berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalkan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, "Idza ra'aita ar-rajula yatiru fil hawa yamshi 'alal ma' fala tusaddiqhu hatta ta'ridu 'amalahu 'alal kitabi was sunnah." Jika engkau melihat orang berjalan di air, terbang di udara, maka jangan percaya kepadanya. Jangan ikuti dia sampai engkau meletakkan amalannya sesuai dengan Al-Quran hadis Rasulullah SAW atau tidak. Nah, maka karamah adalah keadaan luar biasa yang Allah berikan kepada seorang yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, yaitu wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Seperti itu. Itu yang disebut dengan karamah. Nah, wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi, Ustaz. Dalam menjalankan sunnah kadang bertentangan dengan keluarga yang masih sangat memegang tradisi, sehingga menciptakan jarak antara kami. Bagaimana menyikapinya? Misal acara mereka biasa ada acara tahlilan, apabila ada keluarga meninggal, atau upacara sajian dan lain-lain. Terima kasih, Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang jelas kita beragama mentaati Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul." Taatilah Allah dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian di akhirat kelak kita akan ditanya dengan dua pertanyaan. Madza kuntum ta'budun? Apa yang kalian ibadahi? Siapa yang kalian ibadahi? Wa madza ajabtumul mursalin, dan apa yang kalian jawab dari dakwahnya para rasul. Maka asal hukumnya dan kewajiban serta konsekuensi seorang yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah
maka dia wajib untuk mengamalkan agama yang berdasarkan Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Bertentangan dengan orang banyak sekalipun. Ya, karena itu yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah sesuai dengan dakwahnya para rasul atau tidak? Baik. Adapun bagaimana hubungan dengan keluarga yang masih berbeda dalam mengamalkan amaliyah. Seperti sebagian ada yang masih memperingati hari kelahiran. Sedangkan kita mengatakan tidak ada peringatan hari kelahiran dengan nama apapun. Maka pada saat itu dalam kehidupan kebiasaannya biasa-biasa saja. Kita kerjakan bergaul, berbuat baik, berakhlak yang mulia, tapi dalam urusan itu kita tidak bisa mengamalkannya. Karena kita berkeyakinan bahwa amalan tersebut belum ada petunjuk syariatnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak dibiasakan, bukan merupakan kebiasaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, kemudian tidak juga kebiasaan para imam yang 4, terutama yang berkaitan dengan memperingati hari kelahiran, hari kematian, yaitu berkumpul-kumpul pada hari ke-1, ke-2, ke-3, ke-7, ke-25, ke-40, ke-75, ke-100 dan setiap tahun. Ya, belum ada dalil dari Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah SAW mungkin melakukannya dan ada sesuatu yang mendorong beliau bisa melakukannya, yaitu wafatnya keluarga-keluarga beliau sebelum beliau. Khadijah, kemudian anak-anak beliau. Tidak pernah kita dapati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memperingati hari kematian beliau, mengumpulkan para sahabat kemudian membaca surat Al-Quran, zikir, berselawat, berdoa bersama, belum ada. Maka pada saat itu kita tidak bisa beribadah dengan itu, karena kita berkeyakinan bahwa itu belum ada petunjuk syariat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dalam kegiatan-kegiatan lain yang mubah, yang tidak ada kaitannya dengan ritual yang mengada-ngada, maka kita bergaul, ya, bergaul seperti biasa. Dan kita sambil mendakwahi bahwasanya amalan ini belum ada contohnya sesuai dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kiranya yang bisa saya sampaikan, Akhi Abu Omar. Di sini sudah azan asar. Saya cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.